Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, channel Muhammad Istiqlal. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang uji kecocokan berperingkat Wilson ya. Uji kecocokan berperingkat ini. Ini merupakan bagian kedua dari statistik non parametrik untuk menguji perbandingan rata-rata dua sampel dependen ya. Kalau yang kemarin kita sudah bicara tentang uji tanda, maka yang ini yang kedua yaitu uji kecocokan berperingkat Wilson ini. Nah, kenapa ini masuk dalam statistik non parametrik? Jadi dalam uji kecocokan berperingkat Wilson ini tentu karena sudah merupakan bagian dari uji statistik non parametrik, maka normalitas dan homogenitas data diabaikan. Nah, maksud dari diabaikan ini ada dua. Maksud yang pertama adalah kita tidak perlu mengukur apakah data itu berdistribusi normal atau tidak, ataukah homogen atau tidak. Itu yang pertama. Atau maksud yang kedua bahwa data tersebut sudah kita dapatkan, sudah kita uji normalitasnya dan homogenitasnya, ternyata tidak berdistribusi normal ataupun tidak homogen ataupun tidak kedua-duanya, sehingga analisisnya tidak, uji hipotesisnya tidak bisa dilakukan menggunakan statistik parametrik, maka kita menggunakan statistik non parametrik. Jadi ada dua maksud dari diabaikan normalitas dan homogenitas tadi ya, seperti itu. Jadi uji kecocokan berperingkat Wilson ini adalah kelanjutan dari sign test yang kemarin, dari uji tanda. Kemarin kita sudah menuliskan uji tanda. Kalau kalian masih mau mencari video tentang sign test atau uji tanda, itu lebih sederhana sebenarnya dari Wilson ini. Bisa cek linknya di deskripsi atau di pojok kiri atas. Nah, kemudian sekarang kita mulai ya dari langkah-langkahnya ya, atau algoritmanya. Yang pertama kita menentukan uji hipotesis atau menentukan hipotesisnya terlebih dahulu, baik itu hipotesis penelitian maupun hipotesis statistik, dan tingkat signifikansinya. Biasanya taraf kepercayaan yang kita gunakan adalah 95%, dengan alfanya berarti 0,05. Kemudian langkah yang kedua yaitu mencari peringkat ya, mencari peringkat masing-masing data dengan menggunakan tabel bantu. Kalau di uji tanda kemarin kita akan mengetahui apakah ada perbedaan atau tidak ya, sebelum dan sesudah. Tapi kalau dalam uji Wilson ini, kalau yang di uji tanda kemarin kita tidak mengetahui besar perbedaannya berapa. Nah, tapi kalau di Wilson ini tidak hanya mengetahui plus minusnya, tapi juga kita akan buat rankingnya, jadi peringkatnya dari sampel-sampel tersebut tadi. Kalau sudah nomor 2, maka kita menuju ke nomor 3, yaitu kita mulai menghitung R positif dan R negatif ya. Kemudian uji coba penghitungan dengan menggunakan rumus sigma R positif ditambah sigma, ini ada R-nya, sigma R negatif sama dengan N kalikan N plus 1 dibagi 2. Kalau ini sudah cocok, artinya tabel kita mengatakan hal yang sama dengan ini, N kali N plus 1 per 2, maka langkahnya boleh kita lanjutkan ke yang kelima. Kalau belum, maka kita cek ulang kembali tabel pemeringkatan kita. Jadi ini hanya sifatnya untuk konfirmasi atau filter lah. Kalau cocok berarti masuk, kalau nggak cocok mohon dicek lagi yang atasnya. Kemudian masuk ke 5 ya, mencari harga T dengan menggunakan tabel Wilson. Kemudian yang ke-6 menarik kesimpulan. Nanti bagaimana menarik kesimpulan kita bahas pada bagian terakhir dari video ini. Nah, kita masih menggunakan contoh 9.5 yang ada di bukunya Pak Fajri Ismail tentang statistik penelitian pendidikan. Kemarin seorang peneliti akan mengetahui perbedaan hasil belajar sebelum dan sudah menggunakan teknik permainan komunikatif terhadap kemampuan menyerap pelajaran fisika. Setelah dilakukan percobaan, diperoleh data kemampuan menyerap pelajaran sebagaimana tersaji sebagai berikut. Ini skor sebelum dan sudah menggunakan teknik permainan komunikatif. Nomornya ini ada 12 sampel ya. Skor sebelumnya ini, skor sudahnya bawahnya 7, 6, 8, 3, 5, 6, 3 terus dan seterusnya. Tentu ini ada yang naik, ada yang tetap, ada yang turun ya. Nanti kita cek. Kemudian sekarang kita masuk ke langkah yang pertama. Hipotesis penelitiannya adalah H0 itu tidak ada perbedaan kemampuan menyerap pelajaran sebelum dan sudah menggunakan teknik permainan komunikatif. Sementara H1 ada perbedaan kemampuan menyerap pelajaran sebelum dan sudah menggunakan teknik permainan komunikatif. Sementara hipotesis statistiknya H0-nya itu sigma D lebih besar sama dengan 0, kalau H1-nya sigma D kurang dari 0.
Nah, sekarang nomor 2, ditentukan peringkat pada masing-masing data. Sekarang sampel 1 tadi terjadi kenaikan ya, plus positif positif positif. Ini tidak terjadi kenaikan. Ada sampel nomor 4, nomor 6 terjadi kenaikan positif. Ini terjadi penurunan negatif. Ini 26 positif positif positif. Jadi jumlah tanda positif 8, jumlah tanda negatif 1. Jumlahnya 9. Kemudian kita buat tabel bantunya ya, tabel bantunya atau tabel peringkat datanya. Nih, nomor ini kita peringkat. Cara memperingkatnya seperti ini. Kita urutkan dari yang atas, yang selisihnya 6. Jadi yang atas ini adalah 6 ini ya. Ini 6. Ini 6. Jadi sampel nomor 3 selisihnya 6. Nah, ini saya perkecil. Nah, ini nomor sampel 3 atau sampel nomor 3, perbedaan skornya 6. Kemudian skor absolutnya adalah harga mutlak dari perbedaan skor tadi adalah 6. Jadi kalau ini harga mutlaknya ya, maka ini yang paling tinggi, tidak ada yang lain yang skor absolutnya 6. Yang lain 4, 4, 3, 3, 3. Maka kan ada jumlahnya, kan ada 9 ya, berarti ya ada 9. Yang 00 tadi kita tidak ikut dalam pemeringkatan, maka kita kasihkan poin yang tertinggi, yaitu dia poin berarti nomor 9 dari yang belakang ya, nomor 9. Kemudian selanjutnya yang berselisih 4 atau skor absolutnya 4 ini ada 3 kan, berarti nanti dia 6, 6, 7, 8. Nah itu kita rata-rata 6 tambah 7 tambah 8, seharusnya kan 6, ini 6, 7, 8 ya. Nah tapi karena ini sama persis dan tidak ada perbedaan, ini maka ini kita rata-rata 6 tambah 7 tambah 8 dibagi 3, hasilnya adalah 7, 7, 7, seperti itu. Kemudian yang sini berarti ada 3 juga yang skor absolut perbedaannya 3, 3, 3. Maka ini harusnya kan 5, 4, 3. Maka kita rata-rata 3 tambah 4, 7, 7 tambah 5, 12, 12 dibagi 3, 4. Maka nomor sampel ini 1, 6, 11 itu dua-duanya adalah peringkat 4. Kemudian yang selanjutnya, yang selisihnya itu yang ini 1, yang ini negatif 1. Tapi ini absolutnya sama ya, 1, 1. Maka ini adalah dua hal yang sama skor absolutnya. Sehingga kan harusnya ini 2 dan ini 1. Kita rata-rata 1 tambah 2 bagi 2, yaitu 1,5 ya, 1,5. 3 bagi 2 kan 1,5. Maka ini peringkat 1,5, ini peringkat 1,5. Sementara yang 000 tadi perbedaan skornya tidak masuk dalam pemeringkatan. Begitu ya, sudah kita dapatkan tabel peringkat datanya. Kemudian langkah yang ketiga, kita menghitung R positif dan R negatif sebagaimana tabel di bawah ini. Tadi sudah kita peringkatkan ya. Yang dapat 9 tadi adalah nomor 3, peringkat 9. Jadi ini beda dengan ranking di kelas ya. Kalau yang terbaik itu ranking 1 enggak, tapi kalau ini peringkatnya mulai 9 sampai ke bawah. Kemudian di 9 terus kita susun, urutkan saja, urutkan seperti tadi. Kemudian yang tanda positif sini saya tandai biru ya, tanda positif biru. Kemudian yang negatif saya tandai hijau. Yang hitam ini tidak masuk dalam hitungan. Nah seperti ini. Nah yang paling penting kita cari adalah yang hijau ini 1,5. Tanda negatif berarti ada 1,5 totalnya, tanda positif ada 43,5. Kemudian kita cek hitungan kita apakah sigma ini 43,5 tambah 1,5 ini sama atau tidak dengan rumus N kali N plus 1 bagi 2. Nah ternyata setelah kita masukkan N-nya kan 9 ya, yang kita peringkat itu kan totalnya ada 9, kan asalnya 12, tapi yang 000 tadi ada 3, atau yang tidak mengalami kenaikan atau penurunan tadi ada 3, maka itu data itu kita abaikan, sehingga totalnya yang tersaring tinggal 9. 9 kali 9 tambah 1 bagi 2, berarti 90 bagi 2, 45. Kemudian kalau kita jumlah sama-sama 45 sama dengan 45, maka sudah oke. Tabel peringkat data kita ini sudah cukup, sudah pas. Nah selanjutnya yang nomor 5, kita mencari harga DF-nya atau degree of freedom atau derajat kebebasan. Dari data di atas kita diperoleh nilai yang lebih kecil yang menjadi dasar untuk uji Wilcoxon, yaitu T-nya sama dengan 1,5 ya.
Yang paling kecil kan 1,5 kan, T sama dengan 1,5. Adapun N-nya itu adalah sama dengan 9. Alfanya tadi sudah kita sebutkan di atas 0,05. Diperoleh harga Wilkinson dengan T-nya 1,5, N9 dan alfanya 0,5 itu adalah 5. Nanti seperti ini. Nah, saya tunjukkan nanti gambar cara membaca tabel Wilkinson-nya ya. Nah, sekarang kita coba mencari tahu berapa sih nilai T pada tabel Wilkinson. Ini caranya kalian tinggal klik saja tabel Wilkinson di Google ya. Kalau bingungan image, klik image, nanti akan muncul banyak tabel Wilkinson. Saya ambil contoh ini tabel Wilkinson-nya. Kemudian kita cek di sini ya. Kita cek di sini. N kita tadi ada 9 ya. N-nya 9, kemudian alfa kita adalah 0,05 sehingga angka T tabelnya adalah 5. Angka T tabelnya adalah 5. Kemudian untuk mengambil kesimpulan nanti, jika T hitung kita itu lebih besar dari T tabel, maka H0-nya diterima. Sementara kalau T hitung kita itu kurang dari T tabel, maka H0-nya ditolak atau H1-nya diterima. Seperti itu ya membaca tabelnya. Nah, yang terakhir, yang keenam adalah menarik kesimpulan. Karena T-nya kan berarti 5 ya. Karena T-nya itu 1,5 kurang dari T tabel atau kurang dari 5, jadi T itu kurang dari sama dengan 5, 1,5 kurang dari 5, maka H0-nya ditolak. Sementara H1 diterima sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan kemampuan menyerap pelajaran dengan menggunakan teknik permainan komunikatif. Jadi seperti itu, tidak repot ya, tidak susah uji berperingkat Wilkinson. Ini untuk sampel kecil ya. Kalau untuk sampel besar nanti akan kita pelajari pada video berikutnya, pada pembahasan berikutnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga ada gambaran tentang uji statistik non parametrik, terutama untuk uji kecocokan berperingkat Wilkinson ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.